Di awal film kita diperlihatkan sebuah penjara yang sekarang sedang ramai karena bos mafia terbesar Amerika sedang dibebaskan. Semua pun langsung bersorak karena disinilah awal kehidupan. Singkat cerita, tiba di rumah seluruh anak buahnya bos mafia yang sekarang sedang mempersiapkan 2 lubang brewok. Well. 3. I don't want you guys throwing away good money. Selang beberapa lama kemudian, seluruh anak buahnya pun sedang melakukan patroli di rumahnya bos mafia. Namun tiba-tiba saja mereka pun langsung mendengar suara tembakan di luar, sehingga seluruh anak buahnya pun langsung bersiap siaga untuk bisa membuat sebuah keamanan. Namun ternyata ini adalah sebuah pembantaian. Who the fuck are you? Kemudian, di sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah toko kelontongan yang sedang buka di tempat ini. Mereka semua yang sedang bergumam dipimpin oleh seorang bos antik. Dia adalah bos kartel yang telah menguasai para pemburu bayaran, yang sekarang mempunyai seorang anak bernama Johnny sebagai pewaris tunggal. Dan inilah dia, pembunuh berdarah dingin yang bernama William Bank. Seseorang yang telah membunuh tanpa ampun, tanpa konfirmasi, tanpa SMS, WhatsApp, dan lainnya. William Bank adalah orang yang paling ditakuti. Para pembunuh bayaran pun sangat tunduk kepadanya. Bang, dinner tomorrow night. Baby backs, my treat. Singkat cerita, setelah William bekerja sangat lelah, dia pun langsung mampir ke toko remang-remang. Seperti biasa, Bank yang telah mendapatkan wanita langganannya di tempat ini untuk bisa diobok-obok, dialah yang bernama April, yang mendapatkan sebuah goyang dumang dengan sangat kencang sehingga William benar-benar sangat cinta kepada April. Namun itu hanya sebatas lubang brewok, membawa April untuk bisa mendapatkan sebuah ritual seperti biasa menjelajah lubang brewok. Kemudian keesokan harinya William Bank yang seperti biasa dia mengasah olah dan fisik untuk bisa mendapatkan sebuah tubuh yang sangat bugar. Kemudian tiba-tiba saja si bos langsung memberikan sebuah peringatan untuk anak buahnya bahwa di sini tidak ada orang yang pensiun. EJ is getting married. Just some family and... No. Retires. You don't retire, kill yourself. Singkat waktu, esok malam di mana Bank akan bertemu dengan April. Seperti biasa, dia akan menjelajah lubang brewok. Namun tiba-tiba saja tanpa disadari, seorang polisi langsung membunuh Bank. Let me help you with that. Entah apa yang terjadi, entah siapa yang telah membunuh Bank, di mana seluruh anak buahnya si bos langsung datang ke tempat ini untuk bisa membawa sesuatu yang paling berharga, mengancam kepada dokter untuk bisa menyelamatkan Bank. Alright, where are we at? Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Bank yang telah berhasil dioperasi, dia pun langsung mengatakan bahwa Bank telah mendapatkan donor jantung. Ketika jantungnya pecah telah ditembak, ada seseorang yang telah memberikannya. Mother and baby made it. What was his name? I'm sorry, that's strictly confidential. Tak terasa 2 bulan kemudian, Bank telah mendapatkan sebuah pemulihan dengan dokter spesialis yang paling mahal di dunia. Sehingga Antik bersama para konco-konconya langsung menyambut kedatangan Bank. Take it slow. Sungguh tanpa diduga, entah apa yang menjadi perasaan Bank, ternyata orang yang telah membunuhnya telah dihajar oleh anak buahnya Antik dan disisakan kepalanya.
itu adalah seorang polisi yang telah membantu para mafia. Namun Beng mempunyai sebuah perasaan yang berbeda. Maybe later, yeah. Entah apa yang terjadi dalam hidup Beng, dia pun mempunyai sebuah rasa iba. Namun, sebagai profesi pembunuh bayaran nomor 1 di Amerika, dia pun langsung mendapatkan sebuah target dari bosnya untuk bisa melakukan eksekusi dengan secara cepat. Namun, Beng meminta waktu kepada si bos untuk bisa merenung terlebih dahulu di rumahnya, karena dia mempunyai sesuatu hal yang berbeda di dalam perasaan dirinya. Bahkan, ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Melihat ada sebuah alamat seseorang yang telah mendonorkan jantungnya di tempo dulu. Kemudian, di sisi yang lain di sebuah rumah sakit, seorang wanita yang baru saja melahirkan. Dialah yang bernama Gwen Jeleny. Dia adalah seorang istri yang telah mendonorkan jantung suaminya kepada Beng akibat kecelakaan maut terjadi beberapa waktu yang lalu dengan secara cuma-cuma. Sedangkan di sisi yang lain, sudah beberapa hari Beng tidak mengeksekusi targetnya. Dia pun langsung bertanya kepada Beng apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun, dia adalah orang yang paling berharga bagi si bos. Langsung tanpa basa-basi untuk bisa melakukan pekerjaannya. Yes. Good. Good work. God. Come on, man. Memang sangat mudah bagi Beng untuk bisa mencabut nyawa seseorang. Dia pun mendapatkan bayaran yang sangat setimpal. Seperti biasa, dia adalah orang profesional nomor 1 di Amerika tentang bunuh-membunuh. Namun, Beng sekarang datang ke suatu tempat membawa uangnya yang sangat banyak untuk bisa merencanakan sesuatu. Apartemen terbengkalai di pinggir kota, dia pun langsung membelinya dengan harga yang sangat mahal. Bahkan beberapa gedung telah dibeli. This fucking place is all yours. Good luck. Entah apa yang menjadi rencana Beng, dia pun telah membeli sebuah apartemen yang sudah terbengkalai, namun masih layak untuk bisa dipakai. Melihat dari sisi kanan, sisi kiri, depan sampai belakang, bahkan seisi apartemen ini masih bisa digunakan. Dia pun merencanakan sesuatu untuk bisa menggunakan apartemen ini. Singkat cerita, ketika dia sampai di rumah, tiba-tiba saja April menagih kuntulnya. Namun Beng menolak. Beng! Semakin hari Beng mempunyai sebuah perasaan yang sangat aneh, di mana dia ketika mencabut nyawa seseorang itu merasa bersalah. Bahkan dia mempunyai sebuah perasaan yang sangat tidak biasa. Kita akan diperlihatkan bahwa Beng telah melakukan pengintaian terhadap Gwen bersama anaknya. Datang ke sebuah minimarket untuk bisa melakukan pertemuan dan mengucapkan terima kasih. Hey, Do I know you? wanted to thank you. It was nice meeting you. It's William. Singkat cerita, pertemuan Beng dengan Gwen pun sampai larut malam. Bahkan dia telah curcol satu sama lain. Beng mengaku bahwa dia adalah seorang penjual barang antik. Bahkan Beng langsung bertanya apakah dia bisa bertemu lagi dengan dirinya untuk bisa mengenal lebih dalam. You guys come here a lot? Every day. So whatever you do, just take care of it, okay? Kemudian keesokan harinya Beng langsung diundang oleh si bos untuk bisa menjalankan misi yang sangat berbahaya. Beberapa kontraktor menginginkan sebuah target-target untuk bisa dibunuh. Disinilah Beng mulai beraksi. Get it done. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian terlihat Johnny yang sedang mampir ke rumah pacarnya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang telah keluar dari apartemen pacarnya, sehingga Johnny pun langsung penasaran apa yang telah terjadi.
Ternyata pacarnya telah diobok-obok oleh orang lain. Kemudian si bos langsung memanggil Beng untuk bisa misi sangat mendesak karena pacarnya si Johnny telah diobok-obok oleh orang lain, menginginkan si bos untuk bisa menangani orang tersebut. Namun si Johnny yang telah bersikeras ingin mengenanganinya sendiri, tetapi sang ayah tidak mau si Johnny terluka karena dia adalah pewaris tunggal, sehingga Beng langsung dikirim. You'll take care of it. Good? Singkat cerita, seperti biasa Beng telah bertemu kembali dengan Gwen untuk bisa curcol satu sama lain. Dari mulai hobi, pakaian favorit, makanan favorit, bahkan minuman favorit, sehingga tempat yang sering dikunjungi oleh mereka berdua. Sehingga Beng mulai merasa nyaman dengan Gwen karena dia adalah seorang wanita cantik dan murah hati. Bahkan dia adalah seorang ibu yang sangat perhatian. Namun sayang sekali, semua yang telah dilakukan oleh Beng telah dilihat oleh April. Kemudian ketika malam hari, Beng seperti biasa datang ke pasar remang-remang untuk bertemu dengan April, mengatakan dia telah putus. Dia telah memberikan uang 1 kresek untuk bisa menebus April. I know about you. I know what you've been doing. You're out screwing that bitch with a baby. Take care, April. Good riddance. Singkat cerita, April yang tidak terima diperlakukan oleh Beng, dia pun langsung mengadu kepada Johnny. Bahkan dia telah menceritakan semua yang telah terjadi. Beberapa waktu yang lalu, April telah melakukan pengintaian bahwa Beng telah datang ke suatu tempat di pinggir kota. Entah apa yang telah dia lakukan, sehingga Johnny langsung memastikannya dia telah memasuki sebuah apartemen yang sudah terbengkalai, di mana itu adalah milik pribadi Beng. Namun tanpa diduga, ternyata semua orang yang diduga itu telah dibunuh oleh Beng diselamatkan dan direhabilitas di tempat ini. Yeah. Hey, it's Momo. No problem. Singkat cerita, Johnny langsung bertemu dengan ayahnya. Dia pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Beng telah menjadi seorang pengkhianat. Dia telah melanggar janji. Faked them! Every single one, look! Huh? Them pictures! I took these tonight! I should have fucking put them in the ground ages ago! Si bos yang sekarang mulai dikelabui oleh Beng, dia pun langsung memerintahkan kepada Johnny untuk memimpin seluruh pasukan yang ada di Amerika. Dan dia melakukan pemburuan. I'll take care of it. Kemudian Beng langsung datang ke rumahnya Gwen dengan secara tergesa-gesa, mengatakan bahwa dia harus berkemas diberikan uang $50.000. Here, this is 50 grand. You should get packed. Wait. Namun sayang sekali, di mana seluruh konco-konconya si bos sudah ada di rumahnya Beng, di mana Beng ada di lantai 2 yang sedang melakukan persiapan untuk bergegas. Disinilah mereka pun langsung dibantai habis. Singkat cerita, seluruh warga yang ada di apartemen terbengkalai, mereka pun langsung berlarian untuk bisa menyelamatkan diri. Karena sesungguhnya seluruh konco-konconya si bos sudah datang. Sehingga pertempuran pun dimulai. Fucking take them all out!
salary of whoever kills him! Sungguh tanpa diduga, si Johnny yang sekarang sudah tersungkur dengan disaksikan oleh sang ayah bahwa si Johnny langsung dibunuh. I'm sorry! Singkat waktu, sang ayah ataupun si bos langsung memberikan sebuah ancaman kepada Beng bahwa Gwen bersama anaknya sekarang sudah ada di tangan. Beng harus menyerah sekarang juga. We gotta go. Come on. Kemudian si bos yang sekarang sudah menyuruh kepada anak buahnya untuk bisa membawa Gwen dan boleh diobok-obok oleh siapapun untuk bisa dinikmati, sehingga dia akan membalaskan dendam kematian si Johnny. Akan tetapi penyerangan telah dimulai. Singkat cerita, dalam pertempuran yang sangat brutal, Beng masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari Gwen. Terlihat ada bayinya Gwen yang sedang berada di pojokan. Dia pun langsung bergegas, namun ternyata itu adalah Chewbacca. Lalu tiba-tiba You fucking nutless gonad. Kill me. Kemudian di sisi lain, teman-temannya Beng yang telah menemukan Gwen telah disekap di dalam mobil. Gwen terus saja berlari untuk bisa menemukan anaknya. Untung saja Beng telah menemukan si bocil. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu di mana Beng dan Gwen telah menikah. Dia pun hidup dengan membuka sebuah usaha baru. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali. Dunia gelap dari mafia bersama para gangster memang sangat mengerikan. Kisah ini berfokus kepada Beng. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam dan sangat dingin sekali. Namun ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, jantung yang telah didonorkannya mendapatkan sebuah perasaan yang berbeda, sehingga dirinya pun langsung terbuka hatinya untuk bisa bertobat dengan apa yang telah terjadi. Nyawa yang ada di tangan dirinya membuat sebuah penyesalan yang sangat mengerikan. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gwen dan telah menjalin sebuah hubungan yang baru. Memang film yang sangat seru sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kedia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.